Iya, kembali di Saling Silang pemirsa dan kita masuki segmen terakhir. Saya ingin mengetahui closing statement dari semua yang ada di sini. Ini tadi disebut bahwa akan terjadi perang intelektual yang tentu saja memberikan pelajaran kepada kita semua tentang pembelajaran hukum atau kasus ini akan dibawa seperti apa. Saya ke Pak Bonyamin dulu, ini kira-kira apa yang akan terjadi di pra-peradilan kedua? Saya pertama harus merefer putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan untuk membatalkan pasal 82 ayat 1 huruf D tentang gugurnya pra-peradilan. Dan pertimbangannya Mahkamah Konstitusi juga begitu, bahwa toh nanti di pokok perkara itu akan menjadi lebih fair karena ada terdakwa, ada pengacara, ada penuntut umum, dan ada hakim. Gitu loh, untuk pertarungan yang sifatnya formalitas menjadi pokok perkara. Jadi itu, menurut saya kalau toh KPK nanti juga menempuh itu dan nyatanya memang sudah selesai, ini kan persoalan memenuhi pasal 50 KUHP, tersangka berhak untuk mendapatkan persidangan. Undang-undang Mahkamah Agung, kekuasaan Mahkamah Agung juga menyatakan itu. Nomor 4 tahun 2004 itu. Terus juga konvenan internasional yang sipil itu pasal 9 kan juga sama, bahwa harus segera lah. Itu kan dalam rangka memenuhi itu. Dan juga biasa di Mahkamah Konstitusi itu kan justice delayed, justice denied. Keadilan yang tertunda adalah bukan keadilan. Yang kedua adalah kita juga harus melihat pertimbangan hukum Hakim Pra-Peradilan nomor 55 yang Ilham Arif Sirajuddin tahun 2015 itu salah satunya juga tentang pemeriksaan tersangka, gitu kan. Karena tersangka dipanggil tidak datang, Ilham Arif Sirajuddin kan dikatakan itu, maka dianggap seakan-akan in absentia, maka itu tetap dibolehkan. Setia Novanto kan dipanggil tidak datang, sehingga kan gitu kan. Jadi proses pada waktu jadi saksi segala macam. Jadi itu proses-proses yang menurut saya bukan pada posisi sekedar pembelaan terhadap KPK saya membuta. Saya paling banyak buat KPK karena tidak memproses perkara-perkara yang sudah tersangka 2 tahun 3 tahun. Saya gugati terus itu sampai Laude Sarif di depan Komisi 3 DPR menyatakan saya cuman KPK itu cuma diganggu oleh Boyamin aja. Baik, Pak Boya. Bang Rasman singkat saja. Iya, saya kan sudah katakan dari awal. Saya minta KPK memberi ruang apapun alasannya buat Pak Novanto supaya kelihatan bahwa KPK itu berani. Tidak hanya berani di peradilan pertama, tapi berani juga untuk di pra-peradilan dengan secara fair. Yang kedua, saya berharap apa yang disampaikan oleh Bang Nasrullah tadi, perbaikan KUHP kita supaya ada standar hukum yang jelas. Kadang-kadang kita ini juga sudah multi tafsir sehingga banyak orang yang berdebat. Kadang-kadang ini menimbulkan banyak multi tafsir dan ini menimbulkan rakyat jadi bodoh gitu. Memang benar yang kata beliau tadi, kalau kita di sini berdebat, ini ditonton jutaan orang, ini menimbulkan banyak persepsi dan termasuk mahasiswa fakultas hukum. Nah, oleh karena itu maka perbaiki KUHP dan itu abang ada di dalam. Ini yang pakar pidana. Kalau saya lebih pada instrumen hukum yang jadi terima kasih Bang Rasman. Kalau saya melihat apa yang dikhawatirkan oleh Rasman, kalau gugurnya perkara pokok, tadi sudah disampaikan Bunda ini kan kalau gugurnya pra-peradilan nanti kan ada perkara pokok kata Bunda ini. Ini Rasman ini termasuk salah satu orang yang berpikir bahwa di tingkat kasasi nanti ada majelis yang termasuk kategori yang dibilang pokoknya. Pokoknya kalau dari KPK harus dihukum. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Rasman dan beberapa teman advokat lainnya. Termasuk para pencari keadilan, ada sekarang kekhawatiran di situ. Nah, tapi saya termasuk orang yang mengatakan karena hukum positifnya masih berlaku bahwa kalau sudah masuk perkara pokok ke pengadilan, pra-peradilan gugur, saya masih ingin hakim menegakkan hukum positif itu. Kalau sudah masuk perkara pokok ke pengadilan, ya digugurkan pra-peradilan. Walaupun saya tidak ingin lagi sebenarnya ke depan hidup pasal itu. Ya. Nah, kemudian saya ingin juga berharap bahwa begini, tidak boleh cinta berlebihan dan benci berlebihan terhadap semua fakta. Yang harus kita lakukan adalah kalau kita cinta dengan negara ini, kita perbaiki titik-titik lemah, kita akui ada kelemahan untuk perbaikan ke depan. Jangan sampai nanti yang tidak salah kita salah-salahin, yang udah jelas-jelas salah kita cari 1001 pembenaran. Kasihan publik, kasihan masyarakat, kasihan mahasiswa fakultas hukum, dan kasihan penegakan hukum. Kadang-kadang suatu saat kita bisa berada dalam posisi yang sebaliknya, yang udah kita caci maki habis-habisan, kita ada di situ nanti ngebela, yang confuse kan, atau suatu saat kita justru mencela habis-habisan. Itu pakai akal yang sehat. Pakai akal sehat. Kritik secara benar, bela juga secara benar. Baik, terima kasih Pak Nasrullah. Terakhir singkat saja Bang Alfon. Terkait ini sebenarnya ada sebenarnya dibilang sama Rawls ya, bahwa untuk mendapatkan keadilan itu sebenarnya ada satu fase, orang itu satu tahap itu ada di belakang, nanti tidak diberikan ruang oleh
prosedur gitu kan. Nah, dalam konteks ini sebenarnya orang-orang yang punya kekuasaan dan uang itu dia punya itu. Nah, jadi untuk mendapatkan keadilan mereka jauh lebih dekat dibandingkan orang yang tidak berpunya, gitu ya. Nah, jangan dipakai ruang-ruang yang sudah mereka dapatkan di depan dari orang yang tidak berpunya, gitu kan, memanfaatkan instrumen hukum yang sebenarnya kaku, gitu. Nah, kaku ini kan dalam bentuk itu ada peraturan perundang-undangan, dan sepanjang itu masih ada, ini harus harus dipakai. Itu azas hukum ya, legisme itu seperti itu. Tapi bagi orang di luar itu, di luar kotak hukum gitu kan, orang memakai itu gitu kan. Nah, jangan sampai mempermainkan hukum hanya untuk kepentingan saya ingin mendapatkan suatu yang adil menurut pribadi saya sendiri gitu kan. Nah, itu menurut saya menjadi fenomena yang ada pada saat ini yang harus dienapkan ke depan agar dalam pembuatan peraturan perundang-undangannya dan juga dalam pelaksanaannya itu memang menjalankan prinsip-prinsip keadilan dan itu bisa ditegakkan. Jadi ingin disampaikan Alfons, mencapai keadilan itu kadang-kadang mahal. Oleh karena itu hanya orang-orang yang berpunya lah yang mudah untuk mencapai keadilan. Baik, terima kasih pada semua, Bang Rasman, Pak Boya, Bang Alfons, terima kasih. Dan ini adalah akhir dari Saling Silang hari ini. Pemirsa, saya Ayu Ardani undur diri. Terima kasih, sampai jumpa besok.